Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumat malam lalu, saya dengan Cynthia Nadeak, teman baik saya yang sudah lama di pasar modal, bikin acara diskusi bareng ya, santai membahas mengenai risiko krisis di Amerika dan dampaknya terhadap perekonomian dan pasar modal Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya menambahkan sejumlah data juga termasuk yang dibahas ketika ada sesi pertanyaan. Ya, kami juga berusaha lebih metodologis ya teman-teman. Ini apakah krisis ekonomi sejauh indikator yang tersedia, apalagi hari Jumat lalu keluar berita mengenai kesempatan kerja di Amerika yang tetap bagus ya, bahkan yang terjadi itu kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga dan akan terus memicu apa yang disebut sebagai katakanlah gangguan di sistem perbankannya ya, karena peningkatan suku bunga yang sangat pesat itu ada dampaknya ya, baik di neraca perbankan ya, dan dikhawatirkan ini nanti akan ada turunannya apa misalnya bisa terjadi pada katakanlah bisnis properti, karena perbankan kemungkinan akan sulit mendukung katakanlah sektor properti. Kalau sektor properti itu katakanlah terganggu, jatuh misalnya, itu akan menimbulkan wealth effect dan biasanya itu akan menyebabkan risiko resesi itu lebih drastis ya. Jadi kita bicara ini resesi ya. Nah, kenaikan suku bunga The Fed yang sangat pesat sejak tahun lalu memang menimbulkan masalah balance sheet ya, di mana pada sejumlah bank ya, termasuk yang support aktivitas teknopreneur misalnya ya, mereka mengalami penurunan nilai aset yang biasanya disimpan di dalam obligasi negara, apalagi bertenor panjang. Sementara di sisi liability-nya atau depositonya terjadi penarikan besar-besaran ya, karena orang tertarik untuk investasi di pasar uang yang memberikan imbal hasil yang lebih bagus. Misalnya coba lihat aja apa yang ditawarkan Apple dengan Goldman Sachs, itu suku bunganya jauh lebih tinggi gitu. Namun teman-teman, yang ingin saya tambahkan karena yang kemarin itu adalah ada pertanyaan terkait dengan debt ceiling ya teman-teman, perkenankan saya share itu. Memang untuk kali ini ya investor itu mengantisipasi kemungkinan akan gagal bayar ya, dan ini ditunjukkan dengan CDS. Ini angkanya buat 1 tahun, ini adalah premi yang diminta oleh penerbit CDS ya untuk mengantisipasi kalau Amerika gagal bayar. Jadi angkanya ini tertinggi dalam, boleh dibilang dalam ya berapa tahun ya, sejak 2007 ya, ini krisis di 2008 ya, angka tertinggi. Jadi yang lebih serius itu adalah kemungkinan ada masalah katakanlah keterlambatan bayar mungkin, dan ini sangat bisa jadi menyebabkan Amerika itu akan mengalami penurunan ratingnya. Amerika pernah kehilangan triple A status itu kalau tidak salah tahun 2012 ya teman-teman. Jadi ini yang akan terjadi dan tentunya ini akan kita lihat bagaimana dampaknya. Jadi saya sendiri sudah mengingatkan bahwa sebetulnya keliru orang yang mengatakan bahwa obligasi negara itu untuk investor yang bodoh ya. Bahkan kalau kita lihat tahun ini sebetulnya bagaimana kinerja katakanlah di SBN ya, ini indeks SBN itu mengalahkan boleh dibilang indeks saham. Ini per aset kelas ya, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk indeks SBN 3,84, sementara saham itu turun. Dan dinamika internasional dengan penurunan harga komoditi ya, jadi trade surplus Indonesia juga menurun, ternyata diikuti oleh penurunan indikator M1 ya, M1 uang kartal plus uang giral, tumbuhnya ini sekarang boleh dibilang ya melambat sekali, dan ini sebetulnya membawa konsekuensi ada baiknya kita membatasi ya, jadi tone down ekspektasi cuan di saham. Nah, di level internasional sendiri teman-teman ya, saya akan coba tunjukkan ya, ini tabel ini biasa saya sharing ke komunitas saya bahwa
investor global sebetulnya terjadi peralihan ya dari tahun lalu stagflation rally dengan harga coal di sini terlihat naiknya luar biasa ya. Sekarang dengan The Fed menaikkan suku bunga dan akan terus mempertahankan pada berbagai komunikasi, The Fed akan mengatakan bahwa inflasi itu kelihatannya akan sulit cepat turun mengarah ke 2 ya, sehingga orang menduga ekonomi Amerika akan mengalami resesi. Jadi kelihatan sekali recession trade ini ditunjukkan oleh orang pindah ke yang namanya SBN. Jadi kalau YLDC HG ini teman-teman ya, dia itu minus turun, artinya rally yang ada di sini ya. Indonesia bond yield-nya sudah ke 6,4 ya, bandingkan pada akhir tahun lalu itu 6,91 ya. Jadi ada kemungkinan juga ini akan terus berlanjut ya. Pada sebelah kanan terlihat nih teman-teman apa yang naik pesat tahun lalu yang menjadi income komoditi Indonesia sekarang boleh dibilang terkoreksi yang luar biasa gitu ya. Jadi ini yang terjadi dan kemungkinan antisipasi The Fed juga akan katakanlah mengerem ya, katakanlah bahkan kemungkinan menurunkan suku bunga ini menyebabkan adanya pertumbuhan likuiditi lagi sehingga saham seperti Nasdaq misalnya itu mencetak angka tertinggi ya, dan juga karena musim dingin di Eropa itu ternyata tidak seburuk yang dibayangkan dan harga energi juga turun. Terlihat SE5i ini bursa saham Eropa ini lebih moncer. Jadi saya sering mengatakan bahwa kita perlu mencermati dan mengantisipasi adanya namanya asset class and regional rotation ya. Rupiah terbilang termasuk moncer juga ya, selain Brazil ini ya gitu. Jadi ini yang boleh dibilang nanti dalam pelaksanaan strateginya kita memilih perusahaan-perusahaan yang diuntungkan oleh penguatan rupiah ya, seperti perusahaan-perusahaan yang punya leverage di dalam dolar. Dan untuk flow sendiri ya, jadi flow ke obligasi itu hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan saham. Jadi di obligasi SBN Indonesia ada 4 billion US dollar ya, sementara di saham itu adalah 1,2 billion ya. Ya, kembali ke yang utamanya terlihat di sini bahwa indikator katakanlah terbaik untuk menduga Fed Fund Rate ya, yang warna merah ini adalah bond yield di Amerika yang 2 tahun yang selalu bergerak lebih dahulu. Terlihat di sini ada spread yang sangat besar ya, boleh dibilang yang menunjukkan bahwa orang meyakini kalaupun The Fed itu akan naikin bunga, ekonomi akan melambat dan sooner or later The Fed juga akan menurunkan ya. Jadi itulah sebabnya banyak orang yang akan menduga suku bunga akan turun termasuk di Indonesia. Jadi ada baiknya kita boleh dibilang antisipasi. Ada berbagai indikator lain, teman-teman. Ini kelihatan ribet, tapi ini sangat penting ya, bahwa posisi Indonesia relatif lebih bagus. Saya akan bacakan sedikit aja bahwa UK misalnya ya, itu suku bunganya terus naik di sini ya, dan UK ini adalah negara yang mengalami badai inflasi, angka terakhir 10,1 dibandingkan 5 tahun terakhir rata-rata 3,7 ya. Gitu. Kemudian sentimen bisnisnya Purchasing Manager Index di bawah 50, ini jelas kurang bagus. Dan negara ini berhutang yang sangat besar, ini debt to GDP-nya 103. Dan negara ini populis ya, ini walaupun angka tahun 2001, 2022 dan 2033 juga fiskalnya defisit ya, artinya mereka harus menerbitkan SBN. Negara ini pun kurang produktif kalau dilihat current account-nya itu ekspor dikurang import barang dan jasa terhadap GDP itu cukup besar 3,8. Jadi ada kemungkinan currency risk itu yang mereka alami ya, walaupun sekarang mata uangnya menguat, tapi tahun lalu kan itu sekitar 10% pound itu terdepresiasi terhadap dolar gitu. Indikator daya beli M1 growth-nya juga sangat lemah gitu, hanya 0,1%. Ya, sekarang kalau mereka berhutang itu 3,78% ya. Ini jauh lebih tinggi dari 1,3% lah rata-rata 5 tahun terakhir. Status mereka
triple A, kalau lihat statistik ini sebetulnya ini harusnya di downgrade ya. Sementara Indonesia, mari kita lihat negara kita tercinta ya, berbagai indikator apakah leverage debt to GDP kita relatif cukup terkendali, PMI kita di atas 50 bagus ya, gitu. Fiscal deficit tahun lalu itu udah mengarah sekitar 3 ya, tahun ini juga kemungkinan di bawah 3 ya. Jadi supplier list berkurang, negara kita lumayan produktif kalau kita melihat current account surplus ya gitu, rupiah menguat ya, kemudian M1 growth kita walaupun menurun masih cukup bagus, tapi ada baiknya kita melihat apakah nanti dari penyaluran kredit ya itu bisa mendukung daya beli masyarakat. Bond yield kita relatif ada rally nih ya, 5 tahun terakhir rata-ratanya 7,08, sekarang 6,42. Jadi market sebetulnya sudah mengapresiasi Indonesia ya, rating sekarang kita triple B, yang mudah-mudahan kita bisa bergerak ke triple B plus ini 6 ya. Jadi 6,42 ke 6 ya, kemungkinan masih akan ada rally. Ya demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, tambahkan ini dari hasil diskusi kemarin. Jadi so far kita melihat bahwa Amerika masih akan memberikan katakanlah dampak volatility. Jadi sebagai konsekuensinya kami ingatkan bahwa khususnya bagi investor pemula yang baru investasi 3 tahun terakhir ya, investor asing sebetulnya sedang melakukan rotasi regional dan antar aset gitu. Jadi liquidity asing itu boleh dibilang untuk saham relatif masih belum begitu katakanlah pesat ya, sehingga ada baiknya tone down expectation. Cuannya dari saham itu bukan dari capital gain. Kita perlu melihat bagaimana perusahaan yang tahun lalu punya duit banyak akan mendistribusikan apakah dalam bentuk dividen atau buyback. Itu sebabnya perlu kita cermati corporate action ya. Semoga bagaimana investing from the top ini berbagai kaidah-kaidah makro secara katakanlah perbandingan relatif dengan negara lain bisa memberikan pencerahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.